Orang Melayu memiliki sistem kesehatan sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan seperti tumbuhan obat, didoakan mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. In the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Dapurkanme seseres, dapurkan cinta. Perobatan orang Melayu. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tumbuhan obat yang didoakan mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobat tradisional disebut tabib, dukun, bomo, dan kemantan. Dalam praktiknya, tukang obat dibedakan diantaranya tabib, yaitu untuk pengobatan dengan menggunakan racikan dari tanaman obat, dukun bayi atau bidan, dukun pijit, bomoh atau dukun perantara roh, dukun jala atau mudin, dan dukun wiwit atau pawang yang pakar dalam upacara menuai. Dan ada juga dukun temanen atau pawang yang arif dalam upacara berhubungan dengan perkawinan, dukun petungan atau dukun yang mahir dalam hal ramalan melalui pergerakan, dukun sihir, dan dukun susu. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bernama DK. DK adalah ritual pengobatan yang di masa lalu memegang peran penting dalam menjaga kesejahteraan komunitas Sakai. Tidak hanya itu, DK juga terkait dengan kepercayaan pada alam dan sang pencipta, dan hubungan antara manusia dengan keduanya. Orang Sakai hanyalah salah satu dari komunitas adat orang asli atau indigenous people di Riau yang mendiami kawasan hutan belantara. Mereka hidup dengan memegang tradisi yang disarikan dari adaptasi mereka dengan lingkungan alam sekitar. DK Sakai berangkat dari konsep semangat dan fungsinya sebagai daya hidup yang menggerakkan kesadaran untuk melakukan berbagai hal. Tanpa semangat, manusia seperti mati, kesadarannya tidak berada di tempat semestinya. Keberadaan semangat dapat dirasakan pada denyutan nadi, misalnya di pergelangan tangan, dada, dan kening. Titik-titik ini adalah tempatnya yang menjadi fokus dalam ritual pengobatan DK. Orang Melayu pada umumnya dan orang asli khususnya mempercayai bahwa semangat dapat menjadi lemah, yang disebut sebagai lemah semangat. Semangat manusia digambarkan sebagai esensi yang rapuh, setiap saat dapat terbang karena kejutan-kejutan, mudah terpikat dan tergoda alam lain, bagai anak-anak yang mudah terbujuk oleh mainan baru. Bahkan dapat dipanggil tanpa bisa menolak dan tunduk pada perintah. Apabila semangat di dalam tubuh hilang, kesadaran pun hilang. Tubuhnya akan mengikuti kehendak yang memanggilnya, karena sifatnya yang rapuh. Maka dalam DK, bagian yang tak kalah penting selain pengobatan adalah mengembalikan semangat yang hilang atau terbang karena satu hal. Itu disebut memagari, membuat pagar agar semangat tidak hilang atau terbang lagi. Dan juga ada terbujuk, yaitu pengaruh dari luar, khususnya dari alam lain. Sebagaimana di alam manusia, ada orang baik dan jahat, begitu pula di alam lain. Ada roh baik yang tidak mengganggu, bahkan dapat membantu manusia bila diimbo atau dihimbau, diminta. Roh-roh baik yang diimbo dalam ritual pengobatan DK. Secara umum, roh-roh tersebut diyakini memiliki potensi kekuatan tertentu yang membangkitkan sebentuk rasa hormat, segan, dan kadang menimbulkan takut. Karena tidak dapat diperkirakan dan dibayangkan, keadaan sakit dipercaya sebagai akibat terganggunya semangat karena adanya konflik dalam hubungan antara pasien dengan alam lain, baik dengan alam roh maupun dengan semangat lain. Oleh karena itu, tujuan ritual pengobatan DK adalah memulihkan hubungan-hubungan agar penyakit yang diderita pasien dapat disembuhkan.